Shalom saudaraku semua yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang isu-isu yang marak akhir-akhir ini. Sebenarnya saya agak males ngurusi orang main tuding-tuding Alkitab diselewengkan. Kayak gimana ya? Kayak lihat anak kecil gulung-gulung minta diberiin permen. Tapi ya udah, banyak yang percaya. Tapi kenapa? Alasan utama itu kenapa Muslim kok menuduh? Alasan utama kenapa Muslim mengakui terjadinya korupsi pada ayat-ayat Alkitab adalah karena mereka tidak punya pilihan lain lagi. Tidak bisa suruh bakar dan lain-lain. Quran yang telah memuji dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya nyatanya berkontradiksi dengan banyak detil-detil dari Alkitab. Sehingga tak mungkin lagi dikatakan keduanya bersumber dari Tuhan sejati yang sama. Muslim diletakkan pada dilema yang amat merikuhkan. Dan salah satu jalan yang paling gampang untuk keluar dari belitan dilema ini adalah melemparkan tuduhan bahwa Alkitab telah terkorupsi secara literal. Terjemahannya dirubah. Tanpa Injil, mereka nggak tahu makna sholat. Waktu-waktu sholat itu apa maknanya? Itu maknanya ada dalam Injil. Coba ditanyain makna tiap-tiap waktu sholat, nggak bakalan bisa jawab. Sholat itu diambil dari selota. Selota itu doa saat-saat. Itu kalau orang-orang Katolik ngomongnya doa saat-saat. Orang Ortodok bilangnya selota. Jadi tahu makna tiap-tiap waktu 7 kali. Waktunya sama. Ayo. Nggak meleset sama sekali. Namanya mirip. Itu mulai Rasul Paulus sudah melakukannya. Murid-murid Yesus melakukan itu semua. Cuma karena di Barat, di Eropa, ini gerakannya dihilangkan. Karena mereka nggak mau ketahuan kalau lagi berdoa. Urusan pribadi. Privasinya kan tinggi. Jadi nggak mau diketahui orang kalau lagi berdoa. Terus ya itu satu-satunya cara gerakannya dihilangkan. Ini yang menuduh ini adalah para ulama YouTube lagi. Ulama yang bener yang nggak ngerti, tapi yang jelas ulama YouTube yang ngomong. Yang ngomong kalau Alkitab diselewengkan itu cuma ulama YouTube. Al-Quran malah mengakui kebenarannya. Coba kalau dia menuduh Alkitab diselewengkan, ya berarti Al-Quran salah. Kenapa kok bisa salah? Masa mengakui Alkitab yang diselewengkan sebagai sesuatu yang benar? Masa sih ada di mana saja? Banyak ayatnya. Ini baca satu persatu. Saya males bacanya. Males ngetiknya, baca sendiri. Ini saya kasih satu ayat yang mana ya? Jadi katakanlah, bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar.
kamu malah disuruh baca Taurat. Lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Ya baca dong kalau orang benar. Kalau orang salah, nggak apa-apa. Namanya orang salah. Muhammad itu nggak pernah nuduh Alkitab diselewengkan, itu nggak pernah. Karena dia paham sejarah. Kalau ulama nggak paham sejarah, ya kayak gitu. Pada abad ke-7, Alkitab dan Injil yang baku sudah dikenal dan tersebar luas. Sudah ada di Israel, Asia Tengah, Italia, Yunani, Spanyol, Eropa, Alexander, Afrika Utara, Armenia, Georgia, Albania, Azerbaijan, Mesopotamia, bahkan sampai ke kerajaan Persia dan India yang diperkenalkan oleh Rasul Thomas. Bukankah Konsil Nicea di Turki yang terkenal itu sudah tercatat dalam sejarah dan dihadiri oleh 300-an para bishop dari seluruh kerajaan Romawi pada tahun 325 Masehi. Jadi, bagaimana mungkin kitab-kitab yang dipegang itu dipalsukan semuanya oleh sejumlah imigran yang ke tanah Arabia? Yang enggak. Muhammad itu cuma berhubungan sama ahli-ahli Taurat yang ada di Arab, enggak di seluruh dunia. Yang dituduh itu bukan kitabnya, tapi orangnya yang dituduh menyelewengkan. Jadi umat pintar harus membaca dari sumbernya yang tidak dicuplik dan dipotong-potong, ditafsir-tafsir. Ulama yang juga notabene tidak paham akan Alkitab. Ulamanya nggak paham sama Alkitab, sembarangan mencapnya sebagai korup dan palsu. Coba di mana dan bagaimana detail korupnya dan palsunya Alkitab itu? Bisa jawab enggak? Enggak bisa jawab. Dia cuma asal bunyi. Ya enggak? Ini yang diomelin itu. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ini ngomelinya itu cuma gitu. Hei ahli kitab, kamu itu kalau beragama yang benar, bukan Tauratnya, yang dituduh ahli kitabnya. Sekarang, gimana ahli kitab yang diomelin sama Muhammad itu bisa menyelewengkan seluruh Alkitab dan Taurat di seluruh dunia? Itu gimana? Sudah nyebar, udah jutaan. Injil itu didukung oleh manuskrip kuno. Ada 6.400 manuskrip. Itu sudah ada sejak abad keempat. Septuaginta sudah ditulis sejak 132 sebelum Masehi. Itu sumbernya Perjanjian Lama itu. 132 sebelum Masehi itu sudah ada sumbernya. Itu masih dipegang sampai saat ini. Masih ada. Terus memalsukannya gimana? Kalau ingin memalsukan ya, saya kasih tahu sebentar. Langkah pemalsuannya ada 5 langkah. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu, zamannya Muhammad 4 langkah. Kalau dirubah zaman Muhammad tuh ya, begini caranya. Mengubah pertama ya, dia ayatnya
Kan ada 4 yang nulis Injil ya. Kitab Markus, Lukas, Yohanes, habis itu Matius. Itu semuanya dilihat. Kalau satu ayat ini ada yang cocok apa enggak. Ya udah. Yang ini dirubah, ini yang dirubah. Habis itu dia harus mengubah juga 6.400 manuskrip kuno. Ini manuskrip yang hanya tertulis dalam bahasa Yunani. Ada 6.400. Nah itu dirubah. Diam-diam dan rahasia. Nggak boleh ketahuan. Nah, kalau ketahuan kan ketahuan. Ngapain? Oh nggak apa-apa, ini lagi berubah ayat. Ya dibakar hidup-hidup. Harus nggak boleh ketemu. Kemudian langkah kedua, mengubah 10.000 manuskrip kuno yang ditulis dalam bahasa lainnya. Ada Koptik, Syriak, Latin, dan lain-lain. Itu manuskripnya itu disimpan mulai tahun 400 itu. Jadi kalau dirubah pas zamannya Muhammad loh ya, tapi nggak mungkin ini. Kalau dirubah sama imigran, dia harus merubah itu juga. 10.000 manuskrip kuno. Bahasanya macam-macam, gak satu bahasa. Dia bisa berapa bahasa coba? Cuma di Koptik, Syriak, dan Latin. Coba. Yang ngerti bahasa Koptik, Syriak, Latin, kalau nggak ngerti, ya nggak mungkin bisa. Harus bisa bahasa itu dulu. Udah, anggap aja dia bisa. Sampai itu merubah 10.000 manuskrip. Diam-diam nggak boleh ketahuan. Nah, ini kelar. Terus, ini waktu itu sudah ada bapak gereja. Bapak gereja itu suka iseng. Apa ini enaknya ya? Nyatet ayat Alkitab, dicatat. Ngapain lagi? Nggak ngapa-ngapain, nyatet ayat Alkitab lagi. Ini para bapak gereja ini hobinya nyatet ayat Alkitab itu dimasukin lagi mulai abad keempat ya. Sudah ada 400.000 manuskrip kuno. Gimana coba? Berarti berapa manuskrip kuno yang harus dirubah? 416.400 manuskrip. Itu dirubah diam-diam, nggak boleh ketahuan. Ayo, bisa nggak? Itu sudah deh, ini sakti. Nggak banyak bisa, meskipun nggak masuk akal. Mengubah seluruh Alkitab yang beredar di dunia dalam berbagai bahasa. Bisa nggak? Siapa aja yang punya Alkitab? Bahasanya ada berapa? Bahasanya ribuan, saudara. Sudah lebih dari 4.000 bahasa kalau sekarang. Ayo, kalau zaman dulu berapa bahasa? Ya tetap banyak. Sudah nyampe di mana aja. Sudah nyampe India. Harus bisa belajar bahasa India. Itu sebelum Muhammad lahir loh. Sudah nyampe India. Terus itu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang ketambahan mengubah seluruh file Alkitab yang beredar di internet. Ada beberapa bahasa, ya seluruh dunia ada. Mulai bahasa tradisional, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura,
Bahasa Jawa ada 3 macam. Jawa aja, terus bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Batak. Ayo, gimana berubahnya? File-file Alkitab itu semua harus dirubah semua. Dilakukan zaman modern gak masuk akal. Kalau zaman dulu aja gak masuk akal. Mengubah 416.400. Gimana caranya? Ada yang di Inggris, ada yang di Vatikan, ada yang di Mesir. Ayo. Jadi para ulama itu ngibul. Gimana kalau nggak bilang ini anak kecil merengek minta permen, nuduh-nuduh. Saya sendiri sebenarnya males. Ini tuduhan paling konyol, paling nggak masuk akal. Makanya buat muslim yang nuduh-nuduh, bawa buktinya. Ini ada, bikin kitab sendiri. Ini Injil yang asli, isinya kayak gini. Coba baca. Kita tahu itu Injil palsu ya, cuma ketawa aja. Ini dibikin tahun berapa? Injil Barnabas original. Injil Barnabas ditulis pakai bahasa Itali. Bahasa Itali aja ketemunya tahun berapa? Ngotot tapi keliru. Kalau nggak ada yang palsu, bikin yang palsu sendiri. Nanti diklaim itu yang benar. Ayatnya disesuaikan. Nah, kayaknya kayak gitu. Itu sudah ada sejak dulu. Kayak gitu. Itu dikumpulin semua. Oh, ada Injil sesat. Diambil, dikumpulin. Jadi kalau keluar lagi sudah tahu ini Injil ini dibuat tahun ini. Nggak usah dikasih tahu, dia belum ngomong kita sudah punya yang ori edisi pertama. Kita sudah punya semua. Jadi nggak mungkin dipalsukan. Itu cuma kibulan. Orang-orang nggak punya kerjaan. Para ulama YouTube. Ya nggak. Ulama YouTube nggak punya kerjaan ya kayak gitu. Nah, udah ya. Udah bingung mau ngomong apa. Nah, terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati saudara. Bye.